Technical View Pound Sterling 19 Agustus 2020 per jam 11 lewat 23 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3262, low 1.3232 dan running price 1.3237. Betul-betul terjadi apa yang sempat kita kupas, yaitu tentang Elliott wave kelima, dan itu adalah cikal bakal saat dia melakukan penembusan di area 1.3168. Oke, area atau teritori dari Fibonacci retracement sudah saya hapus karena dia sudah mulai menembus area 100%. Nah, saya kembali lagi ingatkan bahwa kita dalam zona wave kelima setelah penembusan titik ketiga. Titik ketiganya adalah 1.3168 kemarin. Lalu kemudian wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, berarti ini adalah wave 5. Ingat, kemungkinan potensinya kalau misalkan kita lihat dari wave 3 yang sudah terlampau panjang, berarti wave 5-nya kurang lebih dia akan lebih panjang dari wave 1, tapi tidak lebih panjang dari wave ketiga. Karena salah satu aturannya adalah di antara sekian wave 1, 3, 5 kurang lebih wave ketiga lah yang akan menjadi yang terpanjang. Nah, dalam kondisi ini justru wave ketiga sudah lebih panjang atau paling panjang sampai saat ini, berarti wave kelimanya akan cenderung sedikit di bawah area wave ketiga atau panjangnya wave 3. Tapi lihat juga, saya juga dibantu dengan areal historical price di sini. Ini ada areal tahanan atau resisten di kurang lebih di kisaran 1.3264 ataupun 1.3279. Jadi tidak mudah memang, tapi dengan wave kelima saya rasa ini masih kecenderungan untuk uptrend masih akan ada. Historical price yang kedua kurang lebih akan berada di 1.3484. Kalau Anda simak dengan video ulasan pound sterling ataupun GBP USD kemarin, saya sempat menyampaikan bahwa potensial target akan berada sangat wajar 1.34 ataupun 1.36 di beberapa bulan ke depan. Jadi kemungkinan potensinya ini hanya rintangan saja, lalu dia koreksi sedikit, lalu kemudian dia melanjutkan arah kenaikan. So itulah wave kelima. Lalu kemudian di grafik H4 sendiri, kemarin juga kita juga sudah gambarkan bahwa potensinya adalah bullish flag, dan ini sudah ditembus area resistennya 1.3168. Dan ini yang saya maksud kemarin. Ukuran ketinggian atau targetnya adalah setinggi dari tiang benderanya sendiri. Ya, saya ambil kurang lebih dari areal ini ya. Ini adalah 1.2668 dengan area tertinggi 1.3168. Jadi kurang lebih sekitar 400 atau 500 poin. Nah, ternyata kalau saya tarik, area target utama adalah 1.3508. Ingat, ini bukan target satu hari, tapi dalam beberapa waktu ke depan, baik itu strategi 2 bulan ataupun 3 bulanan. Ya, medium termnya kurang lebih seperti itu. Tapi 50% area kurang lebih 1.3339 itu yang akan kita lihat. Nah, normalnya kalau misalkan Anda melihat seperti demikian, maka setelah dia breakout, Anda tidak usah khawatir karena posisinya sudah tertinggal, tapi justru Anda bisa memanfaatkan areal pullback terlebih dulu. Ini adalah correctionnya. Idealnya kurang lebih pullback akan sampai di area resisten atau yang sebelumnya menjadi resisten, yaitu 3168. Tapi Anda bisa juga kalau misalkan mencari polanya, Anda cukup lihat dari grafik H1 dengan menggunakan Fibonacci retracement. Saya ambil dari swing yang terakhir ya, wave terakhir swing itu dengan area terendahnya 1.3151 sampai 1.3262, dan saya dapatkan area swingnya 38.2% ataupun 50%-nya di kisaran 1.3207 sampai 1.3220. Jadi itu juga termasuk area atau zona buy Anda. Nah, silakan untuk hari ini melakukan buy on dip di kisaran 1.3198 ataupun 1.3218 ataupun 15, dengan target pertama adalah 1.3265 dan target kedua adalah 1.3330. Stop loss silakan gunakan kurang lebih di area 1.3125. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 19 Agustus 2020 per jam 11 lewat 28 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1950 dan low 1.1925 dengan running price 1.1928. Range yang kembali tipis, tapi apa yang terjadi dalam satu pekan terakhir kurang lebih memang itu yang terjadi gejalanya. Elliott wave kelima sudah juga terkonfirmasi persis dengan apa yang terjadi dengan kompatriotnya pound sterling. Areal titik ketiga 1.1890 sudah ditembus. Dan saya kembali ingatkan, ini adalah wave 1 kita, wave kedua, wave ketiga, wave keempat, dan ini adalah wave kelima. Dan seperti apa yang tadi juga sempat dijelaskan dengan pound sterling, bahwa keadaan dari wave kelima ini adalah kemungkinan lebih panjang dari wave 1, tapi tidak akan lebih panjang dari wave ketiga. Dikarenakan posisinya di antara ketiga 135, ketiga wave tersebut,
yang paling panjang adalah wave ketiga. Nah, kalau seperti demikian berarti area support yang akan terjadi adalah 1.1879 ataupun 1.1897. Itu adalah area support normalnya. Ya, jadi harap berhati-hati. Lalu kemudian kalau dilihat dari potensi satu pekan terakhir sudah mengalami kenaikan yang sangat bertubi-tubi. Overbought kah? Well, bisa saja. Ada koreksi itu sangat wajar, tapi mungkin koreksi pun akan sangat wajar di 1.1884 ya. Nah, kalau lihat dari wave ketiganya sendiri, Anda tinggal hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 candle berturut-turut. Jadi kemungkinan potensi wave kelima pun masih cukup wajar kalau misalkan dia koreksinya hanya sedikit saja lalu kemudian kembali naik. Jadi jangan khawatir dengan kondisi overboughtnya, correction pasti akan diperlukan karena itu sangat normal. Tapi kalau lihat dari grafik 4, kurang lebih prediksi ataupun potensi pergerakan masih sangat wajar untuk terjadi koreksi. Ini adalah area yang sebelumnya menjadi area goncangan ataupun tahanan 1.1885 sampai 1.1894 dan berhasil tembus kemarin ya. Nah, ternyata penurunan tidak terlampau besar. Anda bisa lihat di sini ya. Nah, kali ini normalnya kembali lagi saya sampaikan bahwa normalnya adalah terjadi koreksi terlebih dulu. Area sebelumnya menjadi resisten, sekarang menjadi area support. Nah, berarti area support kuat kita akan berada di kisaran 1.1886 ataupun 1.1894. Nah, kemudian dari sini swing low, kemudian dia mengarah ke atas dengan target utama kemungkinan akan tercapai di area 1.2005 ataupun 1.2010 ya. Nah, ini adalah Fibonacci fan, lagi-lagi sangat cantik kalau Anda menggunakan Fibonacci fan, tapi jangan salah menarik garis ataupun areal karena kemungkinan itu yang akan menjadi fatal untuk membaca koordinat ataupun prediksi pergerakan selanjutnya. So, untuk kali ini Euro USD silakan lakukan buy on dip kisaran 1.1896 ataupun 1.1915. Target pertama adalah 1.1955 dan target kedua adalah 1.2010. Stop loss silakan gunakan di area 1.1835. But anyway, area atau zona idealnya adalah kurang lebih teritori ini. Ya, ini akan berada di kisaran 1.1877 ataupun 1.1894. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agro.